Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel RZFX Cekper. Nih untuk teman-teman semua, gimana tradingnya hari ini, hari Sabtu 11 April. Ya, saya seperti biasa kalau hari Sabtu Minggu saya selalu menganalisa kenapa profit, kenapa kena stop loss dan lain sebagainya. Ini gunanya untuk menambah dari pengetahuan kita seperti apa sebenarnya trading itu kan gitu kan. Jadi harus dianalisa kenapa bisa dapat, kenapa bisa tidak dapat. Nah, maka dari itu ini di hari ini ya saya berbagi tips. Mungkin teman-teman yang lain ada yang punya lebih baik daripada saya secara teknikalnya. Saya hanya berbagi, semoga bermanfaat. Kita saksikan sama-sama dan sama-sama belajar. Oke, yang pertama di minggu lalu tepatnya nih saya tertarik pada pair USD Kanada weekly nih, time frame weekly-nya. Kenapa USD Kanada, kenapa nggak pair yang lain? Wah, sebenarnya banyak pair yang lain. Cuman kalau dibahas satu-satu nggak cukup untuk channel YouTube ini kan gitu. Kalau udah bicara market memang asik nih kalau orang-orang trader. Yang pertama nih, saya selalu evaluasi marketnya itu dari time frame besar kayak monthly, weekly, daily, dan lain sebagainya. Nih, kenapa saya lebih tertarik sama weekly kan gitu kan? Nah, ini untuk teman-teman ini tipsnya nih kalau saya pribadi. Kalau di hari Senin atau Selasa, kita buka dulu daily. Senin atau Selasa, ini seputaran hari ini saya kasih tanda dulu. Senin, Selasa, Rabu atau 3 hari ini secara daily, saya selalu buka time frame daily aja. Tapi kalau udah Rabu, Kamis, Jumat kita tandain dulu di sini. Rabu, Kamis, Jumat sampai saya selalu cari weekly. Kenapa? Karena dia akan menyelesaikan secara weekly. Nah, kalau Senin, Selasa, ya saya buka time frame daily aja, dia akan menyelesaikan secara daily aja. Dan itu juga OP-nya terkadang sore atau malam. Nah, setelah jam market bergejolak dan kita tahu arahnya kemana. Nah, itu trik saya sih. Jadi kalau Senin, Selasa saya buka daily, Rabu, Kamis, Jumat saya buka weekly. Dan karena sekarang masih di bawah tanggal 15 nih, masih di bawah tanggal 15, maka saya buka time frame-nya nggak sampai monthly. Tapi kalau udah 15 ke atas baru kita buka monthly. Monthly-nya kan momentum. Nih, orang-orang BBMA pasti tahu kalau ada candlestick yang keluar dan close di atas atau di bawah, di luar area high atau mid BB, high atau low BB, maka itu namanya momentum. Momentum kan artinya lanjutan kan gitu. Nah, karena sekarang masih tanggal 10, saya main di time frame daily aja. Ini persiapan buat Senin tepatnya tanggal 13. Nih, kalau kita cek lagi nih ya kan, untuk yang minggu lalu kenapa bisa profit, banyak trik-triknya. Ya bisa dilihat di Instagram, bukan pamer, bukan ria. Walaupun sedikit ya tapi profit kan, itu kan nggak penting banyak-banyak dan nggak penting pamer-pamer biru-biru. Kita cukup saling banyak bantu aja sama teman. Nih, pada ini minggu kemarin tuh ini ya, satu kotak ini, satu kolom ini ya, H4. Saya selalu buka di H4 dan juga time frame tambahannya ada di daily. Anggap di daily seperti ini. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Pertama, saya selalu buka candlestick yang kosong seperti ini. Saya cari selalu area-area line Soma. Ini yang ditanya sama yang dari Kalimantan, dari Kaltara. Ada yang namanya Bang Rudi. Bang Rudi itu gimana katanya line Soma itu secara price actionnya. Ini saya ulangin ya, Bang Rudi. Yang pertama, saya selalu mencari candle ketiga pada time frame H4. Ini candle 3, 1, 2, 3 nih Bang. Saya tandain secara shadow dan secara body, batas body. Kita tandai seperti ini Bang. Kita tandai, kita tunggu. Siapa yang kena? Ada nih. Jadi di sini OP. Oh iya, saya udah OP di sini kemarin. Alhamdulillah panen raya. Ini kena 1, 2. Ini minggu lalu.
Ini minggu lalu bang, ini cerita minggu lalu untuk Bang Rudi dari Kalimantan ya. Nih, dan di sini juga ada lensoma juga 1, 2, 3. Ini dia, nih kena dia. Syarat lensoma apa? Diambil dari candle ketiga, boleh dari body atau dari shadow. Dan perhatikan tidak ada yang menembus dari area lensoma ini bang. Nih udah gini, OP. Tunggu sampai selesai. OP-nya di mana? Di body mungkin gitu. Udah OP aja, udah pasang SL-nya. TP-nya di mana? Terserah bang. Nah, kalau cerita TP, cerita keimanan masing-masing itu kan. Mau panjang, mau pendek silahkan. Mau scalping boleh. Tapi ingat bang, di sini ada lagi yang namanya lensoma yang berikutnya. Di sini menunggu dia. Oke, ini secara price actionnya, candlestick ini aja ya, secara lensomanya. Nah, bagaimana secara BBMA? Kita cek dulu. Kalau saya kemarin pakai BBMA gini. Nih, saya lihat daily saya buka apa? Apa yang dilihat di 4 nih minggu yang lalu. Kita tarik juga secara lensomanya itu candle ketiga. Kita tarik secara candle ketiga, ini dia. Candle ketiga 1, 2, 3. Ini kita tarik. Nah, di sini. Nih, ada nggak titik entry-nya sini? Ada, sama juga. Di sini juga kita tarik juga sini. 1, 2, 3. Kita tarik juga. Ada titik entry-nya, ada. Tarik juga. Nih. Nah, ada yang kena secara lensoma. Baru kita cari titik entry-nya menggunakan BBMA kan gitu. Nah, saya buka time frame kecil dan ada di situ terciduk sebenarnya. Nah, nggak tahu lah teman-teman kalau BBMA kan gitu kan dahsyat. Nah, kan gitu. Oke, itu mappingan saya di minggu lalu. Nah, cari candle ketiga dan di bawah juga udah ada yang nunggu. 1, 2, 3 di sini. Ini dengan menggunakan teknik lensoma dan BBMA kan 1, 2, 3. Oke. Nah, belum ada yang menyentuh yang di bawah. Nah, bagaimana di bawah? Ada lagi di bawahnya, ada lagi juga. Ini enggak 1, 2, 3 belum diambil 1, 2, 3 nya. Candlestick yang ketiga, hanya candlestick yang ketiga. Ini dia. Belum ada diambil. Oke, bagaimana dengan secara Fibo? Nih, saya secara Fibo cari candle engulfing atau candle break, candle yang ditembus. Contoh nih ya bang, kita ulang nih materinya. Dari sini kita ambil terbesar. Selalu ambil di zona 261. Sini kita ambil ini candle bull. Candle buy-nya cari. Dia di break oleh siapa? Nih, sini, oleh sini. Nah, sini 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ini dia bang. Lihat di sini. Candle buy ini dikalahkan oleh candle sell ini. Nah, kita beri tanda pada zona 261, maka memantul. Wah, TP-nya di mana? Terserah. Kalau saya TP wajibnya di 161 aja, nggak usah panjang-panjang. Secara BBMA sama nih. Jadi CSAK nggak valid, terbalik deh. Untuk koreksi duluan baru jatuh. Oke, kalau kita secara protection udah selesai, saya udah TP di sini. Yang berikutnya selesai satu ini, kita tarik lagi. Ada nggak di sini? Ada lagi. Ini candle buy. Oke, dikalahkannya oleh siapa? Nggak usah bingung-bingung. Mau di sini terserah. Boleh ditarik. Tarik sini, kita tarik sampai sini. Ada kemarin dia. Nih candle buy, masih area buy, masih harus dikalahkan oleh ini. Sini habis semuanya. Kita tandain, ada nggak zona 261-nya? Ada, ini 261 nih. Nih 261 tidak tembus. Syaratnya jadi shadow semua kalau 261. Sampai 161 sampai selesai, udah aman. Jadi yang berikutnya ya ada lagi. Kita tarik lagi. Nih, candle ini, nih. Dan ini masih oke, belum terjadi. Tarik aja sampai sini. Sedikit lagi, iya. Kita lihat 261 nya belum ada yang ambil. Kesimpulannya apa? Menurut saya minggu depan dari Senin USD CAD akan mengalami penurunan.
akan masih turun karena saya menunggu di sini. Nah, di sini ada siapa? Oh, ternyata ada Lensoma di bawah ini, kan gitu. Nah, di mana kita re-entry-nya? Nah, kita tunggu besok. Itu prediksi saya itu di Senin USD CAD pasti akan naik. Nah, nih OP yang paling bagus itu di mana? Buka dulu daily-nya. Daily nih yang paling bagus kalau saya sih OP-nya yaitu di harga tertinggi untuk sell. Kita cerita sell nih karena trennya tren turun. Tren down. Ini areanya sell. Nah, tandain dulu ininya. Setelah ditandain, cari ada nggak Lensoma di sini? Ada nggak? Ada. 1 2 3 masih yang kemarin juga ada Lensoma. Jadi sini juga ada Lensoma nih. Ini Lensoma. 1 2 3 ini Lensoma. Ini bisa ditunggu. Ada lagi Lensoma di sini. 1 2 3 ini. Semua kemungkinan bisa terjadi. Nah, jadi tunggu dulu candlenya selesai dan lihat kalimatnya seperti apa. Saya akan posisi sell untuk USD Kanada dari tanggal 13 ke 1 minggu ke depan. Karena apa? Ada Lensoma yang di bawah yang masih menunggu di sini. Ini juga nih. Oke, secara BBMA-nya gini. Di mana OP sell-nya tunggu dia naik. Oke. Kita lihat lagi secara time frame yang lain. Kita lihat di sini. Karena 261 juga belum diambil kan gitu kan. Secara Vivo 261, secara Lensoma ini juga masih ada yang harus untuk dia tembus kan gitu kan. Dan dari itu saya juga selalu melihat time frame kecil untuk titik entry H4. Kita lihat titik entry-nya. Kita cari di sini di ini dia high BB, high MA dan mid BB. Kita lihat di sini ada nggak apa kalimatnya di sini. Nah, kita lihat, kita tunggu di sini. Jadi ada dua kemungkinan secara probability-nya. Di sini bisa sell limit dan di sini bisa sell limit. Artinya OP1 saya bisa di sini dan OP2 saya di sini. Itu lihat dulu secara momentum atau tidak. Ya kalau masih naik ya jangan langsung di OP. Tunggu dulu kan gitu kan. Oke, ya teman-teman mungkin pada heran kok BBMA-nya agak aneh. Ya, saya menggunakan 2 tambahan MA ini. Ini MA 200, ini MA 480. Saya tambahin sebagai pendukung. Nah, tetap basicnya ada pada BBMA secara yang biasa. Banyak di YouTube yang lain, channel-channel lain tentang BBMA ya. Oke. Yang mau nanya-nanya, yang mau sharing-sharing silahkan. Tahu om-om semua, abang-abang semua mungkin tekniknya lebih bagus dari saya mohon maaf kalau menjabarkan ini dengan sedikit acak-acakan ya. Pokoknya kalau saya sih berkarya semoga bermanfaat video ini untuk teman-teman semua kan gitu. Nggak ada maksud yang lain, ya saling berbagi aja di hari-hari yang jam marketnya nggak ada, daripada ngalor ngidul ngomongnya nih, bagi-bagi trik. Yang mau nanya-nanya boleh ke email, Instagram saya juga RZFX. Boleh tanya-tanya. Nah, kita boleh sharing-sharing di sini. Kalau ada yang lebih baik, lebih paten, nggak salah kalau saya ikut belajar juga kan gitu kan. Boleh diundang sayanya kan gitu. Untuk tawaran kerjasama boleh dikirim ke email. Yang mau masuk grup saya juga boleh, syarat dan ketentuan berlaku. Itu aja untuk hari ini. Saya masih fokus USD Kanada untuk sell dengan sell di harga tertinggi. Di harga tertinggi kita lihat nanti time frame berikutnya, time frame kecil biasanya untuk entry. Itu aja, semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam profit, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.